Praktik perbankan di negara-negara Eropa bervariasi tergantung regulasi, budaya, dan sistem ekonomi masing-masing negara. Namun ada beberapa aspek umum yang dapat diidentifikasi dalam sistem perbankan di Eropa. Yang pertama, yaitu ada regulasi yang ketat. Setelah krisis keuangan global pada 2008, banyak negara-negara Eropa yang memperketat regulasi perbankan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Uni Eropa memiliki kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk Basel III yang menetapkan persyaratan modal dan likuiditas bagi bank. Terus yang kedua ada Bank Sentral Eropa atau yang disingkat ECB. Untuk negara-negara yang menggunakan euro, ECB memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas harga. ECB juga bertanggung jawab atas pengawasan bank-bank besar di seluruh Eropa. Yang ketiga ada disverifikasi layanan. Bank di Eropa menawarkan berbagai layanan, mulai dari rekening tabungan dan pinjaman hingga layanan investasi serta manajemen kekayaan. Banyak bank juga menyediakan layanan digital yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara online. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Eropa, khususnya di Inggris, Prancis, dan Jerman, menunjukkan kemajuan signifikan. Inggris menjadi pusat utama dengan 24 bank yang menawarkan produk syariah, termasuk 6 bank yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Bank of England mendukung keberadaan bank syariah melalui fasilitas likuiditas non bunga. Di Prancis dan di Jerman, upaya untuk memperluas keuangan syariah juga terlihat, meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan Inggris. Namun, di Belanda, perkembangan lembaga keuangan syariah masih terbatas. Manajemen lembaga keuangan syariah di negara-negara Eropa telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sektor ini sebenarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting terkait manajemen lembaga keuangan syariah di negara-negara Eropa. Yang pertama yaitu ada regulasi dan kepatuhan syariah. Terus poin kedua ada Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga ada produk dan layanan. Dan yang terakhir adalah pasar yang berkembang. Produk-produk lembaga keuangan syariah di Eropa mencakup berbagai instrumen dan layanan. Antara lain, yang pertama, bank syariah. Di Inggris terdapat 6 bank syariah yang menawarkan layanan perbankan sesuai syariah, termasuk produk tabungan dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, sukuk. Instrumen investasi syariah yang diterbitkan di pasar modal, termasuk sukuk, dengan kontrak ijarah yang terdaftar di London Stock Exchange. Yang ketiga, takaful. Asuransi berbasis syariah yang memberikan perlindungan finansial tanpa riba. Dengan takaful, UK sebagai contoh utama. Yang keempat, Islamic Windows. Bank konvensional yang menyediakan layanan keuangan syariah melalui jendela khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah muslim. Beberapa isu-isu yang terdapat di lembaga keuangan syariah di negara-negara Eropa. Yang pertama, mengenai pertumbuhan pasar, yang mana dalam hal ini pertumbuhan pasar keuangan syariah di Eropa sedang tumbuh secara dinamis setelah menjalani krisis finansial di tahun 2008. Negara-negara seperti Britania Raya, Jerman, dan Prancis telah menjadi fokus utama pengembangan keuangan syariah. Yang kedua, mengenai hambatan utama. Salah satu tantangan terbesar yaitu ketidaksepakatannya
antara regulasi hukum non-muslim dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, regulasi rendahnya permintaan dari komunitas muslim di Eropa serta kurangnya ahli syariat yang dipantau juga masalah yang serius. Yang ketiga, mengenai regulasi dan perlindungan hukum. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, organisasi internasional seperti AAOIV dan IFSB memiliki beberapa peranan penting. Pemerintahan Eropa juga mulai melakukan perubahan legislatif yang mendukung pengembangan keuangan syariah seperti kasus sukuk yang diterbitkan oleh negara-negara seperti Saksi-Anhalt di Jerman. Yang keempat, diversifikasi produk dan layanan. Lembaga keuangan syariah di Eropa ini tidak hanya menargetkan nasabah muslim, tetapi juga individu dan korporasi yang peduli akan etika dan tanggung jawab sosial. Produk-produk seperti tabungan berbasis profit sharing, sukuk, dan takaful telah dikembangkan untuk meningkatkan pilihan investasi yang aman dan lebih tinggi daripada deposito tradisional atau obligasi pemerintah. Dan yang kelima, perspektif etika dan responsibilitas sosial. Filosofer ekonomi seperti Filippo Di Moura dari ECB menekankan bahwa keuangan syariah sebenarnya tentang melebarkan pilihan, bukan merestrikasi keuangan syariah. Ini karena bertujuan akhirnya mengembangkan produk keuangan yang dipandang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir mengenai geopolitik dan integrasi regional, yang mana memiliki implikasi yang kompleks bagi keuangan syariah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk-produk keuangan syariah yang berada di Eropa. Namun juga menghadapi skeptisme masyarakat yang umum yang terjadi di Eropa. Untuk itu, beberapa isu-isu kontemporer yang terdapat di lembaga keuangan syariah di negara-negara Eropa. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan pemberian ilmu dari Ibu kepada saya dalam belajar, dan juga saya sangat beruntung memiliki dosen seperti Ibu, dan saya berharap Ibu selalu menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan mencapai kesuksesan. Saya ingin memberikan kesan dan pesan atas selama pembelajaran ini. Kesannya, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Ibu Apik yang mengajar dengan penuh semangat, inovasi, dan inspirasi. Metode pengajarannya itu menjadi lebih menyenangkan. Untuk pesannya, semoga Ibu terus memberikan motivasi atau ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini. Baik, yang terakhir saya akan memberikan kesan dan pesan. Untuk kesannya, pada pembelajaran mata kuliah ini 1 semester ke belakang, saya dapat memahami ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang berada di luar, dan juga khususnya di negara Eropa ini, kelompok kami. Dan untuk pesannya, terima kasih untuk Ibu dosen pengampu. Terima kasih atas dedikasinya karena sudah memberikan ilmu, dan semoga menjadi
pengetahuan untuk saya pribadi dan umumnya untuk mahasiswa yang lainnya.